Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita merenungkan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk sholat? Sholat ialah perintah mulia yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan beliau, yakni Isra Mi'raj. Maka dari itu, tema yang kami usung dalam video konten Islami kali ini ialah sholat, perintah mulia dari Allah dalam perjalanan Isra Mi'raj. Yang tentunya berisi mengenai mengapa sholat begitu istimewa, bagaimana sholat diturunkan, serta manfaat dan cara agar kita lebih mencintai sholat sebagai ibadah utama. Mari kita melihat kembali pada suatu peristiwa penuh keajaiban, yaitu Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan beliau naik ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. Perjalanan ini Rasulullah SAW bertemu dengan nabi-nabi terdahulu, kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah sholat pertama kali diperintahkan sebagai kewajiban umat Islam. Terjadi beberapa kali penawaran dalam jumlah rakaat sholat, hingga akhirnya menjadi 5 waktu dalam sehari, namun dengan pahala yang setara dengan 50 waktu. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa sholat ialah sebuah anugerah, bukan tantangan, apalagi beban. Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kita untuk dapat berbicara langsung melalui sholat. Sungguh mulia bagi orang yang mengerjakan sholat. Banyak di antara kita menganggap sholat hanyalah sebatas untuk memenuhi kewajiban kita sebagai umat muslim semata. Padahal, sholat punya keutamaan yang amat luar biasa. Yang pertama, sholat adalah bentuk komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui sholat, kita dapat berdoa untuk meminta pertolongan, petunjuk, hingga hidayah seperti yang telah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang kedua, sholat adalah kunci keberkahan hidup. Ketiga, sholat adalah obat penawar untuk menenangkan hati yang gelisah. 4. Sholat adalah penyelamat di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya buruk, maka buruk pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan masih banyak lagi keistimewaan sholat bagi orang-orang yang menjalankannya dengan khusyuk. Jika sholat adalah hadiah terbesar dari Allah, sudahkah kita benar-benar menghargainya? Banyak di antara kita yang masih menunda-nunda sholat, tergesa-gesa dalam sholat, atau bahkan meninggalkannya. Bagaimana agar kita bisa lebih mencintai sholat? Yang pertama, niatkan sholat sebagai bentuk cinta kepada Allah, bukan sekedar kewajiban. Yang kedua, jaga sholat di awal waktu, karena itu lebih utama dan dicintai Allah. 3. Pahami makna bacaan sholat agar hati lebih khusyuk. 4. Lakukan sholat berjamaah untuk meningkatkan kedisiplinan dan keberkahan. 5. Bayangkan sholat sebagai pertemuan istimewa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam Islam. Jangan sampai kita menyesal di akhirat hanya karena lalai dalam sholat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj adalah bukti betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Dari seluruh perintahnya, hanya sholat yang diberikan langsung tanpa perantara. Maka, mari kita renungkan, apakah kita sudah menjadikan sholat sebagai prioritas dalam hidup? Apakah kita benar-benar menjaga dan menghayati sholat kita? Jangan sampai kita baru menyadari pentingnya sholat ketika ajal sudah dekat dan penyesalan sudah tak ada gunanya. Mulai sekarang, mari tingkatkan kualitas sholat kita. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi jadikan sholat sebagai jalan menuju ketenangan, keberkahan, dan ridha Allah. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam sholat.
dan mendapatkan keberkahan dari hadiah agung Isra Mi'raj ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.